Mungkin ada yang perlu mengingatkan pada pemain Brighton bahwa laga di Philadelphia, Amerika melawan Chelsea merupakan laga persahabatan. Dua tackle keras terhadap pemain Chelsea dalam waktu beberapa menit berujung kartu merah dan kekalahan bagi Brighton atas The Blues. Meski akhirnya Brighton kalah, namun pasukan Roberto De Zerbi sempat membuat skuad asuhan Mauricio Pochettino itu kesulitan menghadapi 10 pemain Brighton. Bagaimana penampilan para pemain dari kedua tim ini dan siapa yang paling menonjol? Simak kronologisnya sebagai berikut. Permainan keras rugikan Brighton. Pemain Brighton, Jan Paul van Hecke menjadi pemain yang paling menonjol dari laga uji coba Chelsea versus Brighton. Namun untuk alasan yang salah. 2 kartu kuning dalam waktu 2 menit menjadi alasan bagi wasit untuk mengusir pemain Belanda itu keluar dari lapangan. Padahal klub arahan Roberto De Zerbi itu sempat unggul lebih dahulu, sebelum akhirnya disamakan dan akhirnya disusul dengan 4 gol. Gol kedua sampai keempat Chelsea terjadi setelah pengusiran Van Hecke pada menit ke-60. Beruntung The Seagulls berhasil menipiskan skor menjadi 4-3 jelang akhir, melalui gol-gol sepakan penalti Joao Pedro dan serangan Dennis Undav. Kronologi dari skor 1-1 menjadi 4-3. Danny Welbeck menjadi pemain yang membuka skor paling awal dengan golnya ke gawang Kepa Arrizabalaga pada menit 12 pertandingan, dengan assist oleh Kaoru Mitoma. Namun skor itu tidak bertahan lama, setelah pemain anyar Christopher Nkunku mencetak gol kedua bagi The Blues sejak transfernya pada bulan Juni 2023 kemarin. Gol pertama pemain yang didatangkan dari RB Leipzig ini tercipta dalam laga sebelumnya saat melawan Wrexham. Pasukan Roberto De Zerbi berhasil mempertahankan skor imbang 1-1 ini sampai akhir babak pertama, namun mereka hanya mampu mengimbangi permainan Chelsea sampai menit ke-60. Saat Jan Paul van Hecke menerima 2 kartu kuning dalam rentang 2 menit, Brighton terpaksa bermain dengan 10 pemain saja saat laga masih menyisakan waktu 30 menit hingga peluit akhir. Diawali dengan gol pemain asal Ukraina Mikhailo Mudryk melalui sebuah sepakan hebat, sedikit di dalam kotak penalti yang menaklukkan kiper belia Bart Verbruggen yang masih berumur 20 tahun. Setelah itu 2 pemain muda skuad Mauricio Pochettino mencetak gol, diawali oleh gol dari Conor Gallagher dan kemudian Nicholas Jackson pada menit 72 dan 77. Skor 4-1 berubah menjadi 4-2 setelah bekas pemain Watford yang kini bergabung Brighton Joao Pedro menipiskan skor menjelang akhir, dan kemudian pemain Jerman Dennis Undav kembali menipiskan skor menjadi 4-3 1 menit menjelang akhir pertandingan. Ini adalah ciri khas determinasi sampai detik-detik terakhir pertandingan yang merupakan salah satu andalan Roberto De Zerbi di Brighton. Data pertandingan perlihatkan keunggulan Brighton. Tentunya Roberto De Zerbi akan sangat kecewa dengan kekalahan ini, dan lebih-lebih lagi kecewa dengan penampilan bek Jan Paul van Hecke yang menjadi penyebab Brighton bermain dengan hanya 10 orang selama 30 menit terakhir. Sebenarnya Brighton bermain baik, dan data pertandingan juga memperlihatkan keunggulan tim berjuluk The Seagulls ini. Brighton bukan saja lebih dominan dalam penguasaan bola selama 90 menit, tetapi juga lebih agresif dengan menciptakan lebih banyak percobaan gol selama babak pertama dengan 8 peluang, selain 7 peluang pada babak kedua. Tetapi sayangnya, mereka hanya berhasil menyarangkan 3 gol saja. Sebaliknya, anak-anak Mauricio Pochettino yang tampil lebih inferior hanya memiliki 8 peluang mencetak gol selama 90 menit. Chelsea sangat efisien. Pemain Chelsea yang tampil menonjol. Setidaknya ada beberapa nama pemain Chelsea yang tampil bagus di laga melawan Brighton dan pasti akan mendapatkan perhatian dari Mauricio Pochettino. Yang pertama adalah Levi Colwill. Ia tampil solid di jantung pertahanan dan ia juga sesekali membantu serangan yang dibangun Chelsea. Namun sayangnya, bek asal Inggris itu melakukan kesalahan dengan melanggar pemain Brighton yang membuat tim lawan mendapatkan hadiah penalti. Kemudian Thiago Silva, ia masih tetap menjadi andalan Chelsea dan menjadi sosok penting di lini belakang. Kemudian Christopher Nkunku, pemain yang didatangkan dari RB Leipzig ini, mencetak gol penyeimbang di menit ke-19. Penampilannya cukup bagus dan kerap mengancam gawang lawan. Lalu Mikhailo Mudryk, pemain asal Ukraina yang datang musim lalu ini mulai menunjukkan taringnya. Ia masuk di menit ke-46 menggantikan Ian Maatsen, dan pergerakan yang cepat cukup merepotkan barisan belakang Brighton. Mudryk mencetak gol di menit ke-65. Dan yang terakhir Nicholas Jackson. Mungkin ini adalah pemain The Blues yang paling menonjol dalam laga tersebut.
Masuk di menit ke-63 menggantikan Christopher Nkunku, dia mencatatkan 2 assist yang sukses dikonversi menjadi gol oleh Mykhailo Mudryk dan Conor Gallagher. Ia juga ikut menyumbangkan 1 gol. Bagaimana menurutmu penampilan Brighton dan Chelsea di laga persahabatan ini? Apakah mereka sudah siap bersaing di kancah Premier League? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.